Hai, Ibu datang lagi. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, sebelum memulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berkah. Amin, amin, amin ya. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa nanti isi rangkumannya ya. Sebelum kita mulai pasti harus tahu dulu judulnya, atau mungkin harus tahu dari nama Bu Asima. Udah ya, lewat ya buku penunjangnya, lewat ya buku wajibnya ya, buku penunjang. Proses belajarnya sistem model lewat semua ya, karena itu udah biasa. Silabusnya, lihat silabusnya nak, tuh yang paling bawah, penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri. Apa aja itu penggunaannya tuh ya. Nah, bagian terakhir nih di limit fungsi trigonometri itu 25 ya, yaitu aturan hospital, aturan L hospital ya, itu materinya. Supaya materi ini sangat membantu kita. Nanti kita harus yakinkan dulu bahwa cara kamu yang di kelas 11 itu sebenarnya udah bagus, cuma agak panjang gitu ya. Ya, untuk menentukan turunan, untuk menentukan limit gitu ya. Untuk menentukan nilai limit yang bentuknya tak hingga per tak hingga dan yang 0 per 0. Ya, dengan menggunakan aturan L hospital, ya kan? Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu nih rumus-rumus turunan. Rumus-rumus turunan, atau gini, kamu masih ingat kan sebelum turunan kan masih belajar limit. Nah, kalau limitnya disubstitusi langsung hasilnya 0, berarti langsung. Kalau hasilnya tak hingga, selesai perhitungannya. Tapi kalau hasilnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga, itu kan namanya bentuk-bentuk tak tentu. Ya kan? Oke. Tapi kalau di fungsi aljabar, ingat nggak anak-anak? Jika bentuknya setelah disubstitusi X-nya bentuknya itu 0 per 0, diapain biasanya sama anak? Diapain? Misalnya nih, ambil coret-coretanmu ya. Limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4, X kuadrat min 4 per X kuadrat tambah X min 6. Nah, misalnya ada soal gitu. Limit X menuju 0 dari X kuadrat min 4. Di bawahnya per X kuadrat tambah X min 6. Ayo, siapa yang udah dapat duluan hasilnya? Ayo dong, langsung dicari. Difaktorkan atas bawah biasanya ya. Sudah difaktorin belum? Setelah difaktorin, bagilah dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan faktor yang sama. Sudah dapat belum hasilnya? Berapa hasilnya? Ayo, X min 2 kali X tambah 2 per X min 2 kali X tambah 3. X min 2 dengan X min 2 dicoret. Berarti di atas X tambah 2 per X tambah 3. Baru substitusi X-nya berapa? X menuju 2. Berapa hasilnya? 4 per 5. Siapa yang betul? Tepuk tangan buat dirimu yang betul. Semangatilah dirimu, ya kan? Oke. Anak-anak, bayangkan kalau itu nanti ada suku banyak di atas, suku banyak di bawah. Ya kan? Memfaktorkannya lumayan capek. Atau menggunakan bagan atau cara skema. Masih ingat nggak pembelajaran suku banyak? Kelas 11. Nah, tapi lumayan capek, lumayan ribet ya, walaupun dapat. Tapi dengan adanya aturan L hospital ini sangat memudahkan kita anak-anak. Ya. Jadi seperti apa aturannya? Nih, kita baca nih. Prosedur penentuan nilai limit dengan menggunakan turunan yang dikenal dengan aturan L hospital. Nah, yang ini adalah sebagai berikut nih. Misalkan fx dan gx mempunyai turunan ya. Ada turunannya. Mempunyai turunan pada x sama dengan c. Gitu ya. Dan misalkan limit x menuju c dari fx per gx, setelah disubstitusi x-nya sama dengan c ke fx dan gx, sehingga hasilnya
menjadi bentuk tak tentu, menjadi bentuk tak tentu yang 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kan biasanya konsep limit kan tinggal disubstitusi x-nya mendekati berapa gitu ya ke fungsi fx dan gx. Nah kalau hasilnya di atas 0, di bawahnya 0, atau di atasnya tahingga, di bawahnya tahingga, pembilang dan penyebutnya tahingga. Nah tanpa menggunakan yang sebelumnya, atau nanti kita kerjakan dengan dua-duanya ya. Nah ternyata nilai limitnya adalah limit x menuju c dari turunkan pembilang, turunkan penyebut. Jadi f aksen x per g aksen x. Bahasa gampangnya, kalau limitnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, turunin aja pembilangnya, turunin penyebutnya, baru substitusi x-nya menuju c. Seandainya setelah kamu substitusi masih hasilnya 0 per 0 atau masih tahingga per tahingga, turunin sekali lagi, turunin lagi pembilangnya, turunin lagi penyebutnya. Seperti itu anak-anak. Bisa nggak itu nanti dicatat jadi kayak kesimpulan? Bisa nggak? Ya nanti dicatat ya. Oke, kita lihat ya yang berikutnya. Nah, ini contoh 1. Tentukanlah nilai limit x menuju 2 dari, ini soalnya 2x kuadrat min x min 6 per x pangkat 3 min 8. Nah, kalau disubstitusi x yang menuju 2, berarti di atas kan 2 kali 2 kuadrat 8. 8 kurang 2, kan siti x-nya diganti dengan 2 kan? Jadi 0. Kan? 8 dikurang 2, 6. 6 kurang 6, 0. Di bawah 2 pangkat 3 kurang 8. 8 kurang 8, 0 juga ya. Berarti 0 per 0. Biasanya waktu kelas 11 difaktorin yang di atas ini rata-rata kalau anak IPA bisa memfaktorkan. Ada nggak yang nggak bisa memfaktorkan? Latihan ya. Kalau kamu masih lama memfaktorkan, latihan. Nah, tidak ada yang nggak bisa kalau kita mau latihan soal ya. Nah, yang pangkat 3 ini bisa juga secara aljabar ini. X pangkat 3 kurang 8. Ayo ibu kasih rumusnya. A pangkat 3, catat. Nanti ibu lihat di rangkumannya. Ayo, A pangkat 3 min B pangkat 3. Bersih belum kertasnya? Yo, ibu baca ya. A min B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Saya baca sekali lagi. A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B kurung kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, kalau kurang tadi, kalau tambah, kalau A pangkat 3 tambah B pangkat 3, ayo catat. A tambah B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi kalau ada soal kayak tadi nih, X pangkat 3 dikurang 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti sebagai A-nya X, pengganti B-nya 2. Tuh, ibu jabarkan tuh di slide-nya. Maka difaktorkan, X pangkat 3 min 8 menjadi X min 2 dikali X kuadrat tambah 2X tambah 4. Sudah ada faktor yang sama, yaitu X min 2 dengan X min 2. Berarti coret ya, sama-sama dibagi X min 2 ya. Maka hasilnya limit X menuju 2 dari yang di atas tinggal 2X tambah 3, yang di bawah X kuadrat tambah 2X tambah 4. Nah, ini sama dengan 7 per 12 setelah disubstitusi ya. Setelah salah satu faktornya dibagi yang pemilihan penyebut, substitusi lagi X-nya menuju 2. Hasilnya 7 per 12. Paham ya? Oke. Ada cara yang gampang menurut aturan L Hospital adalah turunin pembilang, turunin penyebut. Nah ini turunan. Kalau turunan kan gampang ya. Ingat gak turunan? Turunan dari 2X pangkat 3 berapa? 6X kuadrat. Kan 3 dikali 2, X pangkat 3 kurang 1. Gitu ya?
Boleh dituliskan rumusnya, Y sama dengan AX pangkat N. Maka turunannya N kali A X pangkat N-1. Gitu. Ya udah. Jadi tanpa harus pusing-pusing memfaktorkan. Kalau benar difaktorkan tapi masih salah juga ujungnya. Dengan cara El Hospital ternyata lebih mudah anak-anak. Jadi turunkan tuh limit X menuju 2 dari 2X kuadrat min X min 6 per X pangkat 3 min 8. Diturunkan pembilang dan penyebut. Turunan 2X kuadrat 4X. Turunan min X min 1. Jadi 4X min 1 per turunan X pangkat 3 3X kuadrat. Setelah itu disubstitusi X menuju 2. Jadi 2 kali 4 8 kurang 1 7. Nah di bawahnya 3 kali 2 kuadrat sama dengan 12. Jawabannya 7 per 12. Sama kan? Sama. Masih pakai yang lama enggak? Kalau ada cara yang baru dan lebih praktis. Nah pakai yang baru. Contoh 2. Nah tentukan nilai limit X menuju tahingga. Kan tadi katanya bentuknya berlaku untuk bentuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Nih 2X kuadrat min X min 6 per 4X kuadrat tambah 3X min 8. Kalau disubstitusi langsung, biasanya kan ini langsung substitusi ya, tahingga per tahingga. Ingat nggak? Khusus bentuk tahingga per tahingga, jika bentuknya tahingga per tahingga, ini pembelajaran kita nih di part yang sebelumnya. Maka dibagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi, ya tuh lihat tuh. Jadi karena pangkat tertingginya X kuadrat, maka pembilang dan penyebut dibagi X kuadrat. Jadilah 2 dikurang 1 per X dikurang 6 per X kuadrat. Paham itu ya? Yang di bawah 4 ditambah 3 per X min 8 per X kuadrat. Setelah disubstitusi X-nya tahingga, maka yang semua bilangan per tahingga ini nih 1 per tahingga, 6 per tahingga kuadrat. Setiap ada penyebutnya tahingga, bilangan per tahingga sama dengan 0. Oke. Jadi hasilnya 2 per 4. Atau disederhanakan setengah. Nah, cara keduanya diturunin pembilang dan penyebut. Nah, turunan dari 2X kuadrat 4X, turunan min X min 1. Penyebutnya turunin ayo, 4X kuadrat tambah 3X min 8, turunannya 8X tambah 3. Setelah itu substitusi X-nya tahingga. Masih tahingga per tahingga ya? Ya, itu dia tadi. Kalau masih bentuknya tak tentu, tahingga per tahingga atau masih 0 per 0, setelah diturunkan sekali dan substitusi lagi masih hasilnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, ya ulangi sekali lagi turunkan. Kalau udah 2 kali diturunkan masih juga turunin sekali lagi. Kenapa enggak sih kalau hanya menurunkannya gampang? Pakai itu. Kecuali nanti ada kita pakai diturunin pembilang penyebutnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Menurunkan berikutnya agak susah. Ya jangan. Berarti kamu cari yang lain ya. Oke. Tuh lihat tuh hasilnya. Jadi kalau diturunkan lagi nih 4X turunannya 4. Turunkan lagi 8X turunannya 8. Maka hasilnya 4 per 8 atau hasilnya 2 per 4. Sama kan? Sama hasilnya. Oke. Nah, contoh ketiga ini dan keempat ini berhubungan dengan trigonometri karena materi kita sebenarnya kan limit fungsi turunan fungsi trigonometri gitu ya. Ya, tadi hanya mengingatkan saja di aljabar seperti itu dan lebih mudah. Trigonometri juga jauh lebih mudah. Coba contoh 3. Tentukan nilai limit X menuju 0, 1 min cos 6X per X kuadrat. Siapa yang ingat materi limit fungsi trigonometri part berapa ini? Part 4. Ya. Nanti kamu buka ya catatan part 4-nya. Nah, karena ada cos 6X. Cos 6X harus pakai rumus identitas yang ada hubungannya dengan sin. Ya kan? Karena harus limit sinus AX per AX gitu kan? Baru A per A. Atau limit tangen AX per BX gitu ya, A per B gitu. Oke. Nah ini rumus identitas yang harus kamu hafalkan adalah cos AX sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi kalau di sini cos AX sudutnya A, maka di sini harus A per 2 ya. Nah, berarti kalau ini cos 6X berarti 1 min 2 sin kuadrat
3x. Karena kan 6 dibagi 2, 3x. Nah, 1 dikurang 1, 0. Min dikali min 2 jadi 2. Maka limit 2 sin kuadrat 6 per 2x per x kuadrat. Setelah itu, sin kuadrat tadi 3x dijabarkan menjadi sin 3x kali sin 3x kali 2, karena memang ada 2 di depannya. X kuadrat dijabarkan menjadi x kali x. Maka dengan menggunakan teorema limit untuk fungsi trigonometri yang sudah baku, ingat nggak itu, Nak? Nah, berarti ini sin 3x per x itu berarti 3 per 1. 3 dong. Yang sebelah kanannya sin 3x per x, untuk x menuju 0 kan? 3 juga. Maka hasilnya 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Itu cara yang pertama kita gunakan sebelum kita belajar aturan L'Hospital. Wah, ternyata lebih singkat, Nak. Coba yuk. Asal kamu ingat turunan. Turunan cos apa? Yuk. Kita harus cepat-cepat nih. Kalau turunan sin cos, kalau turunan cos min sin. Oke, berarti turunan 1 0. Turunan cos 6x min 6x kali 6. Turunan berantai ya. Kan turunan x kan masih punya 6. Ya, min kali min plus. Jadi 6 sin 6x. Per turunan x kuadrat. Penyebutnya diturunin kan? Kan tadi pembilang dan penyebut diturunkan. Nah, turunan x kuadrat 2x. Maka soal ini menjadi limit x menuju 0. 6 sin 6x per 2x. Limit x menuju 0. Berarti kalau masih limit x menuju 0, ya substitusi x-nya 0. Maka jawabannya 6 kali sinus 0. Kebetulan sinus 0 kan 0. 6 kali 0, 0 juga. Yang di bawahnya 2 kali 0, 0. Berarti masih 0 per 0 dong. Nah lo, diapain kalau 0 per 0? Turunan sekali lagi, ayo. Turunan tadi 6 sin 6x. Turunan sin cos 6 kali cos 6. Ulangi ya. 6 kali cos 6x kali 6. Berarti jawabannya sama dengan 36 cos 6x per 2. Oke, turunan 2x kan 2. Nah, berarti kosinus 0 1. Karena kan 6 kali 0 kan 0 juga. Berarti kosinus 0 1. 1 kali 36, 36. Iya, 36 per 2 sama dengan 18. Sama kan? Tuh, sama tuh. Sama. Jadi kamu nanti harus sering-sering latihan soal. Kapan lebih gampang harus menggunakan rumus identitas. Kapan yang lebih gampang menggunakan aturan L'Hospital. Tidak semua soal sih lebih mudah dengan menggunakan aturan L'Hospital. Jadi nanti kamu makin sering mengerjakan soal, nanti kamu bisa memilih-milih bentuk soal yang sebaiknya ini menggunakan rumus identitas, atau kayaknya ini lebih gampang menggunakan aturan L'Hospital ya. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, contoh keempat nih. Tentukan nilai dari limit x menuju a dari cos x min cos a per x min a. Kamu mau bayangkan nih, ini kan ada rumus-rumusnya waktu itu ya. Cos p dikurang cos q, cos p ditambah cos q, sin p ditambah sin q, sin p dikurang sin q, ada 4. Nah, untuk cos dikurang cos, min 2 sin gitu kan waktu itu belajarin ya. Kalau cos tambah cos, 2 cos. Kalau cos min 2 sin. Nah, sudutnya ditambahin, x tambah a dibagi 2, di belakangnya x min a dibagi 2. Nah, nih kamu lihat ya, kalau menggunakan aturan limitnya, yang menggunakan teori limitnya, ini berarti jawabannya min 2 sin x tambah a per 2 dikali setengah. Ini dapat dari mana? Lihat nih, sin x min a per 2 per bawahnya x min a. Ya kan, berarti koefisien x min a nya di atas setengah. X min a per 2 kan sama nggak itu dengan setengah kali x min a, sama nggak? Ulangi, x min a per 2 sama nggak itu dengan setengah kali x min a? Sama ya, berarti sin setengah x min a per x min a itu berarti setengah per 1 ya. Iya, tuh setengah per 1 ya setengah. Karena masih ada sin x tambah a per 2 ya x menuju a, berarti kalau limit x menuju a, tukarkanlah x nya dengan a tambah a
2A. 2A dibagi 2, A. Berarti min 2 sinus A. Itulah jawabannya. Min 2 sinus A kali setengah. Tadi kan ada setengah ya. Jadi berapa hasilnya? Min 2 dikali setengah, min 1. Berarti min 1 sinus A. Lumayan panjang kan? Oke, coba menggunakan aturan L'Hospital. Ayo. Limit, cara baru nih. Singkat banget nih sampai ibu tulis nih. Singkat ya. Limit X menuju A dari cos X min cos A per X min A. Turunan cos min sin X. Ya dong. Turunan min cos A 0. Kenapa? Itu kan min cos A. Itu dianggap konstanta. Karena di sini yang jadi variabelnya X. Jadi turunan cos A, turunan cos B, turunan cos P itu semua 0 karena ini kan X-nya menuju A, variabelnya X. Yang di bawah turunan X min A, turunan 1X 1, turunan min A 0 juga. Jadi langsung min sinus X per 1. Singkat banget kan tuh, cuma 2 kali nulis langsung min sin A. Dapat gak? Gampang kan? Gampang. Oke, latihan soal. Latihan soal, ini ada 3. Limit X menuju 0, 1 min cos setengah X. Kalau di sini setengah X, nanti di rumus identitasnya, ayo, setengah dari setengah. Ya, yang ini sin min sin, pakai aturan L'Hospital aja. Ayo, tangen min tangen juga. Karena kalau kamu substitusi, ini yang nomor 1 ini bentuknya 0 per 0. Kalau yang nomor 2, ini juga 0 per 0. Nomor 3 0 per 0. Kebetulan saya kasih yang 0 per 0, berarti menggunakan aturan L'Hospital. Oleh-oleh, bisa dari buku PKS, Luk 5 halaman 44, hanya 3 soal, nomor 4 dan 4, 5 dan 6. Mudah-mudahan paham ya. Oke, mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat belajar hari ini. Mungkin pertemuan berikutnya ada ulangan ya, persiapan aja, dipelajari dari awal ya. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat.